dari kecamatan ada 5 titik yang memang harus kita tangani segera. Nah ini tentu akan kami tangani segera. Peralatan bahan banjiran ini sedang berjalan, sedang menuju sini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah bisa bekerja menangani ini secara darurat, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penanganan permanennya tentu nanti kita harus didukung dengan perencanaan yang matang juga. Harus seperti apa, karena memang untuk daerah Muara Gembong dan sekitar ini masalahnya memang sedikit kompleks. Selain ada banjirop yang terjadi dari laut, ini sesuai dengan surat dari BMKG pertanggal 12 Januari 2026. Dan selain itu, ini sebetulnya di musim penghujan juga, musim penghujan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kiriman air yang dari hulu itu, yang dari Jatiluhur itu sudah sangat kecil sekali. Lalu yang dari Cipamingkis dan Cibeet itu sekitar 162 meter kubik per detik. Tetapi debit yang tercatat di Kedung Gede itu 730 meter kubik per detik. Nah ini tentu sangat signifikan sekali. Mungkin ini terjadi karena memang curah hujan yang besar di kawasan ini yang terjadi. Selain itu ada banjirop yang menahan laju air, sehingga walaupun air di hulunya kecil, tetapi di sini kelihatan besar. Yang kedua, memang tanah di wilayah Muara Gembong dan sekitar ini tanah aluvial. Tanah aluvial itu tanah yang berasal dari endapan, sehingga penanganannya memang harus sedikit ekstra sekali. Karena seperti Bapak-Bapak lihat, kita penanganan dengan menggunakan sipel, treatment, segala macam, itu banyak yang memang kalau kondisinya air besar, itu banyak yang kelep juga. Nah ini tentu kita harus didukung dengan rencana yang lain. Dan juga tadi yang kami sebutkan ada banjirop, di mana kita harus menghitung juga pengaruh rob itu ke dalam sungai itu seberapa besar. Nah, ini perlu kita simulasikan seperti apa sehingga permanennya bisa kita andalkan. Tanggul jebol ini nanti akan kita tangani dengan darurat. Kita akan pasang geobek, ya. Geobek diperkuat dengan dolken-dolken supaya air itu tertutup dahulu. Setelah tertutup, tentu masyarakat happy juga bisa melakukan aktivitasnya. Itu yang kami harapkan. Kedepannya tentu seperti yang tadi kami jelaskan, ada penanganan permanen. Seperti itu. Ditargetkan rampung kapan Pak? Saya rasa hari ini peralatan sudah berjalan. Hari ini tentu ada satu yang bisa tertutup, terutama yang bobol besar ini. Nanti yang lainnya sekitar 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, mungkin paling lama 3 hari. Kita tangani potensi-potensi bobol ini sehingga masyarakat bisa tidur dengan nyaman. Ini kan ada itu rata-rata berapa Pak? Kerawanannya berapa persen Pak? Ya, kalau kondisi air seperti ini tentu tingkat kerawanannya tinggi Pak. Mudah-mudahan kita berharap juga ada perubahan cuaca yang memang mendukung, karena walaupun seperti apa kita tetap yang kita harapkan cuaca membaik sehingga air bisa surut dengan sendirinya. Kalau sudah surut tentu tingkat kerawanannya akan lebih menurun lagi. Seperti itu Pak. Nah ini kami baru dapat laporan dari Pak Camat ini sekitar jam 4 pagi.
Tetapi titik-titik rawan ini memang sudah terpantau sekitar 1 bulan yang lalu. Awal-awal Januari itu sudah terpantau. Lalu pas musim penghujan itu kami sudah survei ke lokasi-lokasi ini dan banyak lagi sebetulnya lokasi-lokasi yang seperti ini yang harus kita amati dan kita tangani. Ini kan terpantau dari Januari. Ini kan per Januari terjadi pengawasannya seperti apa penanganannya? Penanganannya kita ada yang dari OP, ada petugas-petugas ini. Nah ini dia secara rutin ada di lokasi ini. Tapi petugas OP ini untuk kawasan ini hanya ada 3, jadi mereka terus berputar. Jadi sehingga seperti yang diketahui dari cerita masyarakat setempat, ini pun kondisinya sudah terdeteksi ini akan ada jebolan. Nggak tahu-tahunya memang alam menghendaki ya seperti ini terjadi. Ini yang sudah terjadi, tapi yang lainnya itu masih berpotensi. Tapi saya rasa itu bukan geogen satu kontainer itu ada sekitar 1.000 tiket, 1.000